aja. Berapa kali saya sampaikan kalau kita mau ke Samarinda tujuan utama singgah ke Sengata. Nah, ke Sengata ini kan mungkin tambah lawas ngolah rumah segala macam. Ya umpang seadanya baju kan dilepas. Dia terus lagi gitu nah. Karena bukan tujuan akhir. Kita ini di dunia sekedar lewat. Nah, tujuan kita di akhirat situlah ianya. Ini kisah Imam Ghazali ini ya tasawuf, bicara masalah hati terus. Puas-puas aja hidup, cuman beringat-ingat, jangan disadar-sadar, maksudnya seperti itu. Wa ahbib ma syi'ta. Kemudian lagi bunyi Imam Ghazali, di dunia ini pilih apa aja bisa kau cintai, kau sayangi, kau sukai, kau senangi. Di sini dijelaskan minan nisa wal aulad wal amwal wal maratib, perempuan, maksudnya bini sayangi muhimat, anak sayang bujur-bujur, harta tegak itu jua. Pokoknya diingati bujur-bujur harta ini berlebihan, pangkat kedudukan takut bujur hilang, takut bujur dicopot, takut bujur naik lagi pangkatnya. Pekerjaan sama seperti itu, silakan sayangi. Nah, seperti ini sama peringatannya, ahbib masyikta, silakan cintai semuanya itu, fa innaka mufariquh, dan semuanya itu bakal kalian pisahi. Mufariquh, kalian akan berpisah dengan semuanya itu. Artinya apa? Bahwasanya apa-apa yang ada di tangan manusia ini adalah amanah. Anak amanah, bini amanah, harta amanah, pangkat, jabatan, semuanya adalah titipan. Kita lahir ke dunia ini arian, telanjang, kemudian dikasih harta, dikasih istri, dikasih anak. Jadi itu semua amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada orang berbangga dengan senang hatinya punya anak banyak, sayang bujur. Ingat, amanah, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ada yang bisi harta, ada yang jabatannya mulai muda sampai ke Tuhan, tidak pernah habis, naik terus jabatannya. Ingat, itu amanah. Cintai, jangan terlalu berlebihan cintanya di situ. Nah, arti amanah itu kan dijaga, amanah itu kan dipelihara baik-baik. Kita dititipi orang disuruh disuruh mendiami rumah, suruh jagai, kan amanah tuh, dipelihara rumahnya, jangan dijual, dengan dia diakui, ini rumahku, ini motorku. Ahbib ma syi'ta, silakan kalian cintai apa yang ada di dunia ini, cuma ingat, fa innaka mufariquh, kalian bakal berpisah. Berapa banyak orang yang bangunan yang megah besar, belum pupus lagi bangunannya, orangnya sudah hilang. Ada yang belum, ada yang berbayar rampung, belum sempat diam. Nah, seperti itulah. Ini sudah gambaran-gambaran seperti ini buat peringatan kita, tahdid. Fa innaka mufariquh, ketahuilah bahwasanya kalian akan berpisah dengan hal yang itu semua. Nah, yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, kalian beramal sepuas-puasnya. Amal ini kan perbuatan apa yang kalian perbuat sudah. Mau baik perbuat, yang jahat silakan perbuat semuanya. Apa sebabnya? Fa innaka majziyun bihi, kalian akan dibalas. Nah, jadi in syarran fa syarran, in khairan fa khairan. Kalau yang baik dibalas baik, yang tidak baik maka juga demikian. Wa'mal ma syi'ta. Nah, yang tadi itu yang dua, ini kan tiga nih. Yang pertama tadi hidup sepuas-puasnya, tapi ingat kita bakal mati. Harta dunia ini silakan cintai sedalam-dalamnya, tapi ingat kita akan berpisah. Nah, yang terakhir, ba'amal bujur-bujur di dunia ini, nah itu bakal dibalas. Majziyun bihi, maka amal itu pasti dibalas. Mudah-mudahan amal perbuatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di sini setiap subuh, tujuan kita memuliakan bulan Ramadan. Satu, yang kedua mengisi antara subuh sampai sembahyang isyraq. Ini termasuk waktu yang mustajab juga. Kemudian lagi, dan fadilahnya menuntut ilmu itu kan besar, apalagi di bulan Ramadan. Kita membaca kitab Imam Ghazali. Saya
pada dasarnya bukan sebagai seorang guru, bukan mengajari, cuman kita sama-sama membaca kitab ini dan saya pun juga mutalaah mempelajari kitab ini. Jadinya kita berguru dengan orang yang mempunyai kitab ini, yakni Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan sama-sama bisa kita amalkan. Ya, semalam yang kita sampaikan, berapa jauh kita belajar, berapa banyak ilmu yang kita dapatkan, kalau tidak dipakai semua hasilnya kosong, tidak ada hasil, bukan ada hasil, tidak ada hasil sama sekali. Walaupun ilmunya banyak, kalau tidak dipakai ya percuma. Intinya kita memakai hal yang tersebut. Kemudian lagi ayyuhal walad ayyu syai'in hasiluka min tahsili ilmil kalam wal khilaf wal tib wal dawawin wal ash'ar wal nujum wal urud wal arud wal nahwi wal tasrif ghair tadyi'il umur. Ini wahai anak, apa saja yang engkau dapatkan daripada hasil daripada engkau belajar ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu pintar berbicara. Ada orang bihimat belajar itu kan menyusun tata cara bahasa, kata-katanya dirapikan seperti itu kan. Kemudian wal khilaf, masalah khilafiyah dipelajarinya dalam-dalam. Wattib, ilmu kedokteran, sarjana kedokteran, belajar ilmu wad dawawin, dan belajar ilmu farmasi, ya sama ya. Ilmu kedokteran. Wal ash'ar, ini belajar sastra, belajar musik, belajar seni, belajar olahraga, semua dipelajari, trik-triknya, tekniknya, semua dipelajari. Wan nujum, ada yang belajar ilmu nujum, kalau bintang berkembar dengan bulan berarti ada orang mau nikah, modelnya gitu dah. Wal arud, belajar arud ini membaca syair. Kayak syair burdah itu ada timbangannya khusus. Jadi kalau salah lagunya itu bisa. Itu ada khusus ilmunya seorang. Wan nahwi, belajar nahu. Belajar nahu itu ya belajar membarisi huruf huruf Arab yang dibaris itu itu nahu. Wat tasrif, bolak-balik asal kata itu. Asal kalimah. Alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Asalnya itu ada asalnya kan. Kemudian itu semua yang kalian pelajari ghaira tadyi'il umur, tidak ada lain kecuali bunyi Imam Ghazali menghabiskan umur cuma-cuma, mensia-siakan umur selama tidak dimanfaatkan kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Loh, ilmu saraf tuh dikira bisa menyelamatkan, memang itu kunci belajar kitab, kunci. Orang kafir pun bisa belajar ilmu nahu, bisa pintar bahasa Arab. Seperti itu kan. Cuma ini dimanfaat untuk inya. Ada yang untuk meneliti kelemahan Islam. Nah, orang umat Islam tidak, inya belajar sharaf, inya belajar nahu, inya untuk menggali ilmu agama, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu yang manfaat. Kawan-kawan kita, adik-adik kita yang mondok di pesantren, di awal itu diajari kitab sharaf, nahu, supaya bisa baca kitab. Itu belum pupus lagi, baru bisa baca mah. Habis itu baca kitabnya, dipahami, baru diamalkan. Nah, itu baru puncaknya di situ. Masih panjang prosesnya. Ghaira tadyi'il umur, kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya semuanya itu tidak manfaat kecuali menghabiskan umur, mensia-siakan umur kalau tidak dimanfaatkan bujur-bujur. Bijalali dzil jalal, ay aqsamu bihaqqi jalali dzil jalal. Aku bersumpah, bunyi Imam Ghazali, dengan nama Allah Jalal yang memiliki sifat jalal. Artinya bujur-bujur ini memang jangan tapi dibanggakan bujur ilmu tiga itu. Beniat hak amun paham masalah keperawatan, masalah kedokteran, mun paham, ingat ingin membantu umat Nabi Muhammad. Nah, itu manfaatnya tinggi itu. Lamun dapat pangkat tinggi masalah
ilmu-ilmu itu untuk mencari kemakmuran, untuk mencari kemewahan mata dunianya, itu namanya tadyi'il umur, itu namanya mensia-siakan umur tadi itu. Kita tidak melarang orang sekolah macam-macam, semuanya penting bagi kita, tapi arahkan niatnya tadi itu. Seperti itu. Inni ra'aitu fi Injil Isa alaihi salam. Aku pernah membaca kitabnya Injil Nabi Isa, melihat isi kitab kata Imam Ghazali. Qala min sa'atin an yudha'al mayyit 'alal janazah ila an yudha'a 'ala syafiril qabr. Yas'alullahu ta'ala bi'azamatihi minhu 40 su'alan. Aku melihat kitabnya Injil Nabi Isa, isinya di situ dijelaskan sejak mayit ini meninggal, ruhnya keluar dari jasadnya, dia dimandikan, dia dikafani, dia ditaruh di dalam al janazah, di dalam keranda kan, terus dipikul. Ila an yudha'a ala syafiril qabr, sampai diletakkan di tepi kubur, di bibir kan, sebelum dimasukkan kan ditaruh dulu tuh, mungkin kan digotong langsung masuk kan, ditaruh ala syafiril kubur, ditaruh mayat itu di dalam kubur. Ini cerita ada di dalam Injil. Maka bunyi Imam Ghazali, yas'alullah bi'azzamatih, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pertanyaan sebanyak 40 pertanyaan, belum masuk kubur lagi, jenazahnya masih di bibir kubur. Ada 40 pertanyaan yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwaluhu yaqulullahu ta'ala, abdi tahharta manzaral khalqi sinin. Hai ambaku, engkau puluhan tahun membersihkan badanmu untuk supaya dilihat orang mewah. Tahharta manzaral khalqi, pakaian bagus, pakai minyak wangi. Ini kan semuanya kan sunnah tuh. Cuman diniatkannya supaya mewah, supaya orang melihat agak, supaya orang melihat anggun, supaya orang melihat cantik, pakai make up. Mau keluar itu aja setengah jam merapikan tubuh supaya dipandang umat ini kita jadi orang baik, orang bersih. Memang bersih itu bagus, cuman tujuan hatinya untuk bebersih-bersih, bagus-bagus tadi untuk menarik perhatian mata manusia tadi itu. Paham maksudnya ya? Supaya orang tertuju dengan inya. Sinin itu puluhan tahun ya, kerjaan kalian itu seperti itu, kata Imam Ghazali di dalam kitab Injil. Wa ma tahharta manzuri sa'ah. Kulihat engkau tidak pernah membersihkan tempat pandanganku walaupun 1 jam dalam 1 hari. Pernahkah di hati kita dibersihkan hati kita ini, karena di hati kita itu taharta manzuri, tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Nya sibuk membersihkan zahir dan lupa membersihkan hati. Sementara hati tempat pandangan Allah. Wa kulla yaumin nanzuru fi qalbik, aku itu bunyi Allah taala setiap hari melihat hati kalian itu, ditilik oleh Allah Subhanahu. Kenapa dibersihi hati? Yang dibersihi badan, zahir, pakaian, harta, semua untuk pandangan manusia. Sementara pandangan Allah setiap hari adalah hati kita. Bunyi Imam Ghazali, kenapa tidak dibersihkan? Riya ada di situ, ujub ada di situ, sombong ada di situ. Allah melihat di situ. Syukur ada di situ, sabar ada di situ. Itu semua pandangan Allah di situ. Tempat Allah Ta'ala memandang ya. Jadi itu pertanyaan pertama. Ketika jenazah ini mau masuk kubur, belum lagi mau masuk kubur, baru syafiril qabr, di bibir kubur sudah disodorkan 40 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaannya, awak puluhan tahun di dunia sibuk membersihkan badan supaya dilihat makhluk. Kita bukan disuruh kotor-kotor, enggak. Itu bagus sudah, cuman kenapa tidak dibersihkan hati di situ, tempat Allah Ta'ala memandang. Rancak kita suudzon, naudzubillahi min dzalika. Ini hadir pencitraan maha ini hadir di kiau guru maha ini hadir karena ada ceweknya maha ini. Itu tempat memandang itu semua dibersihkan. Bersihkan itu artinya ya dibuangi. Ya, suudzonnya dibuang, riyaknya dibuang, ujubnya dibuang,
iri, hasadnya itu hasutnya dibuang. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa manfaat seperti ini. Maka di hati ini orang dia ada yang tahu, kita masing-masing aja mau urusinya itu. Ada yang tahu, ada peguruan, cuma yang murabbirruhnya, yang murabbi mursyidnya ini itu bisa ngontrol seperti itu. Cuman kalau hatinya buruk terus, itu tidak mau dibimbing oleh peguruan seperti itu. Dengan peguruan buruk sangka, dengan habaib buruk sangka. Ini tempat Allah Ta'ala memandang. Jangankan dengan peguruan, jangankan dengan ulama, jangankan dengan habaib, sesama muslim pun haram buruk sangka ya. Haram buruk sangka. Maka bersihkan baik-baik. Maka orang bila husnudzon terus pakaiannya itu lihat. Orang itu selalu baik sangka, lihat di akhir hayatnya pasti baik juga. Nyaman pasti baik lah, pasti baik. Kenapa? Ini selalu baik sangka, dan itu kewajiban. Apalagi dengan Allah, dengan makhluk aja haram, apalagi dengan Allah. Kenapa juga Tuhan nih maulah aku miskin? Coba di pulahnya aku kaya, nyaman aku banyak nambahi bini. Jangan buruk sangka. Setiap yang diciptakan Allah semua ada manfaat, ada makhluk, ada kita. Coba maaf gitu ya, kita tidak usah melihat siapa-siapa. Kadang-kadang orang ini lagi susah, ini rajin maaf kita minta maaf kalau ada yang tersinggung. Saya cuma sekedar contoh, tidak menunjukkan siapa-siapa. Lagi sakit itu rajin ke masjid, rajin baca salawat, rajin diberi rezeki banyak. Nah sudah bayut segala-galanya, apa terlena, sudah nyaman kan. Nah itu yang Allah Ta'ala mau itu tuh. Nah makanya awak cukup tiga ini aja sudah nyaman, rajin ke majelis. Nah fa innaka mufariquh, kan dia pasti pisah juga tuh, apa juga gunanya banyak-banyak. Nah gitu tuh. Tapi Imam Ghazali ini sugih, bujur gurus kumpul sugih, Habib Umar sugih. Nah, jadi maksudnya jangan ditaruh di sini kan gitu. Lihat di tangan aja. Yaqulullahu ta'ala ma tasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi ama anta asam wa la tasma'. Allah Ta'ala berkata, apa yang kau perbuat dengan selain aku? Kau sibuk membersihkan diri supaya dipandang makhluk bagus. Wa anta mahfufun bi khairi, engkau itu mustaghraq, tenggelam di lautan kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diberikan Allah Ta'ala ini adalah bentuk kebaikan, kemurahan, kebesaran Allah diberikan kepada kita. Allah memberikan kebaikan, tapi kita memandangnya kepada makhluk. Seperti itu kisahnya. Kita minta sorot makhluk, sementara yang berjasa besar itu Allah. Ma tasna'u bi ghairi, kenapa sibuk dengan orang lain sementara yang memberi kebaikan itu aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama anta asam la tasma'. Apa asam itu? Buta. Apakah engkau buta? La tasma', tidak mendengar. Seperti itu. Ini kata ulama, maksudnya, tahukah kalian bahwasanya adanya kebaikan pada diri kalian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam ta'mal ala mujibih, tetapi kalian tidak melaksanakan yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bal ta'mal ala khilafih, bahkan kalian malah menyimpang daripada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala seperti itu menggambarkan. Ayyuhal walad, al-ilmu bila amal junun wal amal bila ilmin la yakun. Wahai anak, ilmu itu tanpa amal junun. Ilmu banyak belajar siang hari malam, ikuti pengajian, tapi sebuting-buting dia ada dipakai, sebuting-buting dia ada yang diamalkan. Satu pun nggak ada yang diamalkan, itu junun. Bunyi Imam Ghazali itu kegilaan orangnya sudah. Bertumpuk maha ilmu, berjalan keluar pendek, yang bini buka jilbab padahal tahu haram,
Dipakai itu junun, kegilaan orangnya nih. Lain orang tahu ya, aman-aman aja, ini namanya tahu. Ini tahu aja orangnya kan. Gitu. Wal amal bila ilmin la yakun, kalau beramal pulang belajar itu tidak jadi apa-apa. La yakun mardudatun la tuqbal, bunyi sahibu Zubat, bahkan ditolak. Mardud la tuqbal, double. Dia ditolak bujur-bujur pulang. Beramal cuma dia ada ilmu. Jadi intinya ilmunya wajib dituntut kemudian diamalkan. Maksudnya seperti itu ya. Wa'lam anna ilman la yub'iduka al-yawm 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala at-tha'ah lan yub'idaka ghadan 'an nari jahannam. Ketahuilah bahwasanya ilmu yang kalian miliki itu tidak membuat kalian terhindar daripada maksiat. Ilmunya kita paham ini paham, banyak paham ilmu itu tidak menjamin kalian terhindar daripada maksiat kalau dia diamalkan. Al-Mujarrad kemarin kan, wala yahmiluka 'ala ta'at, dan tidak menjamin kalian itu jadi orang yang ahli taat. Nauzubillahi min dzalik ya. Berapa banyak jebolan pondok yang di luar seharusnya dilakukan seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi pulang orang berilmu itu kalau maksiat maunya bertobat setumat mah, karenanya ada bisi alat gitu nah. Karenanya ada bisi alat. Itu kelebihan orang alim pulang. Nah, cuman maksiatnya orang alim dengan maksiatnya orang jahil itu, orang jahil dapat 1, orang alim dapat 2. Dua dosa itu. Kalau orang jahil, orang bodohnya maksiat, namanya gin hali, namanya gin orang bodoh kan. Umpama orang goblok, apa contohnya ya, mabuk aja ya, mabuk. Siapa yang mau nuruti? Karenanya bodoh. Itu orang hali wajar aja itu. Orang bodoh wajar aja. Coba orang berilmu melakukan sesuatu ada yang mengikuti. Nah itu jadi panu dosanya double gitu nah. Naudzubillah ya. Lan yub'idaka ghadan 'an nari jahannam, bahkan ilmu tersebut tidak menjamin kalian jauh daripada api neraka. Bisa saja orang alim masuk neraka kalau ilmunya tidak dipakai. Begitu dia bisa belajar olehnya, biar sebuting aja dosanya, tambahnya parah lagi. Wa idza lam ta'malil yawm wa lam tadarakil ayyam al-ayyam al-madiyah, kalau kalian tidak beramal hari sekarang ini nih, kalau tidak dimanfaatkan waktu yang ada nih, jangan nunggu nanti sekarang ini. Kalau kalian tidak beramal, 1, wa lam tadarakil ayyam al-madiyah, dan tidak mengoreksi kesalahan yang telah lalu, tidak berpikir wayah ini sudah santai aja, ini apa dipolah santai, orang belajaran diumpat, orang sembahyang berjamaah diumpat, bahkan sembahyang pun terlambat terus. Kesempatan tuh ada, cuman jadi mau datang. Kesempatan ada, badan sehat, rezeki ada, cuman jadi mau datang. Bunyi Imam Ghazali ini 1 sudah. Kalau kalian tidak beramal, kemudian lagi masa lalu dipikirkan, tidak dipikirkan. Harusnya kan diingat nih, aku dulu pernah bertobat. Aku dulu pernah ini bertobat, harusnya istighfar, astagfirullahaladzim, menyesal di hati, jangan diulangi lagi. Itu namanya mengoreksi. Apa kalau bahasa sekarang tuh? Koreksi apa? Koreksi? Introspeksi. Introspeksi diri, mengoreksi. Tadarok itu introspeksi, mengoreksi masa lalu. Ingat dosa, tobat. Ada hutang dibayari. Masa lalu tuh, mau ada hutang dibayari. Masa jahiliyah baris memang. Mau ada hutang dibayari. Itu namanya mengoreksi, dibayari. Sembahyang, puasa yang pernah ketinggalan diqadha, jangan dibiarkan. Sudah hari ini tidak beramal, yang lalu diingati lagi. Seolah-olah dia pernah berdosa lagi ya. Nah, diingati sembahyang berapa, dicatat, dibayar, diqadha. Bagaimana tah diqadha lah, diqadha, jangan dikada, diqadha. Itu namanya mengoreksi, tadarakil ayyamal madiyah.
Pernah berkelahi, pernah bermusuhan, pernah benci orang, minta maaf. Itu namanya mengoreksi. Nah, mengoreksi tidak, beramal sekarang pun tidak. Kan dia dulu leh, kan dia aja. Melampai masih ada. Nah, kan dia aja nanti aja. Banyak kesempatan. Padahal ini bulan mulia, ada tempat, ada yang mengajari. Iya, itu hidayah belum masuk juga ke situ. Ya Allah, ya mudah-mudahan dapat hidayah semuanya. Taqulu ghadan, maka nanti orang seperti ini di yaumil qiyamah dia akan berkata, farji'na na'mal salihah. Apa ayatnya ini? Ya Allah, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami akan berbuat amal. Ini yang bubuhan pembayut ini. Pemalas itu yang mau ngoreksi masa lalu, sekarang mau beramal, itu nyamati di akhirat baru minta berhimat dengan Allah. Ya Allah, farji'na, ya Allah kembalikan lagi kami ke dunia, kami na'mal sholihah. Lalu malaikat menjawab, fayuqalu ya ahmak, hei goblok. Ahmak itu maaf bahasanya kasar ya, ahmak itu karena ini memang bodoh orangnya. Kesempatan ada dimanfaat. Ya ahmak anta min hunaka taji. Awak tuh dulu datang di dunia, tapi dipakai, dimanfaatkan. Kenapa masih minta balik lagi? Nah, itu dah modelnya itu. Ya ahmak, dulu datang di situ. Kenapa dipakai? Nah, ini orang seperti ini bakal penyesalan penuh nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan hidup kita nih ya. Bekerja sambil beramal ya. Habis ya, kita masuk yang akan datang, ij'alil himmah fir ruh. Mudah-mudahan sehat badan, bisa berkumpul lagi di tempat yang sama. Saya minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita amalkan dengan niatan kita membesarkan syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Wa'alafu minkum bisirrin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.